Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya, Dik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait 10 jurusan seri peminat SBMPTN UGM, peluang kerja menjanjikan dan auto lulus. Jadi ini cocok buat adik-adik yang sekarang sedang memilih jurusan di SBMPTN tahun 2022. Jadi tonton terus video ini ya. Oke, langsung saja di urutan ke-10 ada jurusan filsafat, di mana pendaftarnya sebesar 837, daya tampungnya sebesar 45, sehingga keketatannya sebesar 5,38%. Nah, jurusan filsafat merupakan sebuah jurusan yang mempelajari tentang cara berpikir, sehingga mahasiswa di jurusan ini dilatih untuk mempertanyakan suatu atau berbagai keadaan. Ilmu filsafat juga cenderung memiliki sifat abstrak yang membutuhkan pemahaman mendalam, misalnya mengenai tujuan hidup, moralitas, esensi keberadaan manusia, hati nurani, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kira-kira nanti kerjanya di mana ya? Jadi adik-adik bisa bekerja sebagai pejabat pemerintahan. Nah, jadi pejabat pemerintahan itu kan beragam dan sangat luas di berbagai bidang. Misalnya, adik-adik bisa bekerja di bidang perumahan, keuangan, sumber daya manusia, pendidikan, perencanaan, transportasi, pariwisata, teknologi informasi, kesehatan, olahraga, dan masih banyak lainnya. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi pengamat politik. Jadi mahasiswa lulusan jurusan ilmu filsafat yang bekerja menjadi pengamat politik memiliki rincian pekerjaan, yakni melakukan berbagai studi terkait latar belakang, perkembangan, dan operasional sistem politik di suatu negara, utamanya Indonesia ya. Kemudian adik-adik juga bisa menjadi seorang jurnalis atau wartawan, di mana lulusan filsafat tentunya telah memiliki keahlian dalam menafsirkan dan menganalisis sebuah informasi dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Desain berita yang berkualitas untuk dibaca. Bahkan jika kemampuan menulismu bagus, maka adik-adik bisa menjadi jurnalis spesial. Adik-adik bisa menulis dari berbagai topik secara mendalam. Nah, yang terakhir itu adik-adik bisa menjadi paralegal. Apa sih jadi paralegal itu? Merupakan seorang yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang hukum, namun bukan seorang pengacara. Akan tetapi paralegal juga kan bekerja di bawah bimbingan ahli hukum lainnya. Jadi sangat menarik ya. Misalnya lulusan filsafat ada yang dikenal dengan namanya Dian Sastro ya. Itu salah satu jebolan filsafat ya. Oke, selanjutnya kita ke urutan ke-9. Ada namanya sastra Prancis, di mana pendaftarannya sebesar 148, daya tampungnya 14, sehingga keketatannya sebesar 9,46%. Nah, jurusan sastra Prancis akan mempelajari tentang bahasa, sastra, budaya, politik, dan aspek lainnya yang menyangkut budaya. Ada beberapa dosen di sastra Prancis UGM berasal dari Prancis atau biasa kita kenal sebagai native speaker. Jadi kuliahnya full pakai bahasa Prancis ya. Tapi bagi adik-adik yang masih belum fasih atau bahkan belajar dari nol bahasa Prancis, jangan insecure. Karena selama 2 semester adik-adik akan belajar bahasa Prancis dari awal. Adik-adik nggak bakal ambil mata kuliah apapun kecuali 20 SKS khusus belajar bahasanya. Jadi 2 semester yang totalnya 14 SKS full belajar bahasa Prancis. Berdasarkan fakta lapangan, 7 sampai 8 dari 10 mahasiswa belum pernah belajar bahasa Prancis sama sekali. Namun setelah mengikuti perkuliahan dengan baik, maka mereka pasti berbahasa Prancis. Jadi tenang aja ya, pasti bisa. Nah, pertanyaannya di mana sih kerjanya nanti? Jadi ada banyak peluang kerja yang bisa adik-adik geluti, di mana diantaranya Kementerian Luar Negeri. Adik-adik bisa jadi staf Kementerian Luar Negeri atau bisa juga kerja di Kedutaan Besar Indonesia untuk Prancis, di mana tugas adik-adik menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Prancis. Jika adik-adik ingin tetap stay di Indonesia, bisa juga bekerja di Kedutaan Prancis untuk Indonesia yang ada di Jakarta. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi tenaga pendidik. Adik-adik bisa menjadi guru di sekolah atau menjadi dosen di perguruan tinggi, tentu dengan melanjutkan studi S2 atau hingga S3 dulu ya. Kemudian juga adik-adik bisa menjadi penerjemah. Nah, karir sebagai seorang penerjemah merupakan prospek kerja jurusan sastra Prancis yang cukup menjanjikan. Adik-adik bisa mendapatkan bayaran berdasarkan kinerja, banyaknya dokumen yang adik-adik terjemahkan, dan kualitas hasil terjemahan. Adik-adik bisa memulai karir ini sejak duduk di bangku kuliah. Yang penting adik-adik memiliki banyak kosakata agar mampu menerjemahkan dengan baik dan enak dibaca oleh pembaca ya. Kemudian, adik-adik bisa menjadi peneliti bahasa Prancis. Adik-adik bisa memiliki bayaran mahal apabila berhasil menerbitkan sebuah karya atau tesis yang membahas seluk-beluk mengenai Prancis, baik bahasa, budaya, sejarah, hingga nilai sosial.
Adik-adik pun berkesempatan untuk mengembangkan karir hingga ke luar negeri loh. Kemudian yang terakhir, adik-adik bisa menjadi jurnalis. Dengan kemampuan komunikasi yang adik-adik miliki, baik komunikasi lisan atau tulisan bahasa Prancis, bisa adik-adik jadikan modal untuk menjadi jurnalis. Jika adik-adik menjadi jurnalis, tugas adik-adik adalah menulis berita. Selain itu, adik-adik juga bisa memiliki kesempatan untuk menulis segala hal mengenai Prancis untuk kemudian dimuat di media. Jadi buat adik-adik yang hobi dengan Prancis, Paris, dan lain sebagainya, ya bisa menjadi pilihan untuk mengambil jurusan sastra Prancis di UGM ya. Oke, lanjut. Urutan ke-8 ada sastra Jawa, di mana pendaftarannya sebesar 143, kemudian daya tampungnya sebesar 14, sehingga keketatannya sebesar 9,79%. Sesuai nama jurusannya, jurusan ini khusus mempelajari kebudayaan Jawa, yang meliputi linguistik, bahasa, karya sastra, dan seluk-beluk budaya Jawa itu sendiri. Penting untuk diketahui, mereka atau adik-adik yang mengambil jurusan ini nantinya tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang dalang, sinden, pemain gamelan, atau penembang. Nah, sebaliknya, adik-adik akan dipersiapkan untuk menjadi seorang peneliti budaya Jawa lewat naskah-naskah kuno yang dengan berbagai topik bahasan, mulai dari filsafat, politik, hingga kesehatan. Dan kalau bisa, adik-adik yang ngambil jurusan bahasa Jawa bisa berbahasa Jawa, dan lebih bagus lagi kalau berasal dari Jawa ya, supaya memudahkan adik-adik nanti kuliah dan memahami materi secara mendalam. Nah, adapun prospek kerja jurusan sastra Jawa, adik-adik nantinya bisa menjadi tenaga pendidik, adik-adik bisa menjadi guru atau dosen ya di perguruan tinggi. Kemudian juga adik-adik bisa menjadi ahli bahasa Jawa. Nah, tentu rasa cinta pada kebudayaan lokal bisa membuat adik-adik memiliki karir sebagai ahli bahasa Jawa. Adik-adik harus memiliki latar belakang pendidikan yang bagus termasuk pengalaman di bidang sastra lokal ini. Tak menutup kemungkinan kalau karir adik-adik akan semakin cemerlang mengingat bahasa Jawa menjadi daya tarik di kalangan turis luar negeri. Jadi bahasa Jawa ini kan salah satu bahasa yang penutur asingnya cukup banyak ya adik-adik. Kemudian adik-adik juga bisa menjadi peneliti kebudayaan Jawa. Peneliti kebudayaan Jawa berpeluang bekerja di kantor balai pustaka atau lembaga yang menjunjung kebudayaan lokal. Adik-adik juga memiliki pendapatan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Balai pustaka merupakan persero milik BUMN Indonesia loh. Jadi bisa dipastikan ya, bisa dibayangkan pendapatan kalau bekerja di BUMN ya. Kemudian adik-adik juga bisa menjadi penerjemah. Adik-adik bisa menerjemahkan karya sastra bahasa Jawa kuno menjadi sebuah hasil karya yang bisa dinikmati secara luas. Tentu gaji seorang penerjemah sangat besar sesuai dengan tingkat kesulitan yang dimiliki. Ada penerjemah yang mendapatkan gaji per halaman naskah yang diterjemahkan, ada juga yang digaji per project. Rata-rata penerjemah dibayar sebesar 10.000 per halaman. Jadi nanti tinggal dikalikan saja sekian halaman ya. Oke, kita ke urutan ke-7. Ada jurusan proteksi tanaman. Nah, jurusan proteksi tanaman ini memiliki jumlah pendaftar sebesar 195, di mana daya tampungnya sebesar 21 sehingga keketatannya sebesar 10,77%. Nah, jurusan proteksi tanaman juga dikenal sebagai jurusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan, merupakan jurusan yang mempelajari tentang pengamanan produksi pertanian melalui manajemen kesehatan tanaman. Jurusan ini lebih fokus pada isu-isu pengelolaan hama yang bertujuan untuk konservasi lingkungan dan juga manajemen sumber daya hayati dalam rangka memelihara keseimbangan agroekosistem. Prospek kerja untuk lulusan jurusan proteksi tanaman cukup beragam. Di antaranya adik-adik bisa melamar sebagai PNS. Kemudian juga beberapa instansi yang membutuhkan lulusan ini, di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Dinas Pertanian. Kemudian adik-adik jika ingin berkarir di BUMN juga sangat memungkinkan, misalnya di perusahaan umum logistik atau Bulog. Selain itu, adik-adik juga dapat bekerja di perusahaan perkebunan, perusahaan pengendalian hama, perusahaan agrokimia atau pestisida, atau perusahaan lainnya seperti industri makanan. Jadi cukup luas ya prospek kerjanya yang bisa adik-adik nantinya jelajahi ketika sudah lulus dari jurusan proteksi tanaman. Oke, lanjut ke jurusan ke-6, ada namanya teknik fisika, di mana pendaftarnya sebesar 269, daya tampungnya sebesar 30 sehingga keketatannya sebesar 11,15. Jadi, teknik fisika dikenal sebagai program studi atau jurusan yang mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan aspek fisika dan teknologi. Nah, bagi adik-adik yang suka dengan fisika dan teknologi sangat cocok ya. Dengan demikian, keilmuan yang diberikan di sini akan membuat adik-adik memiliki kemampuan untuk memandang persoalan teknik dengan pandangan yang luas dilihat dari berbagai aspek kefisikaannya.
Teknik fisika sangat cocok untuk adik-adik yang tertarik dengan bidang teknologi maupun ilmu dasar seperti fisika, kimia, dan matematika. Apalagi dengan perkembangan advance teknologis yang sangat cepat membuat kebutuhan akan insinyur-insinyur yang memiliki kemampuan antar disiplin ilmu pun menjadi semakin meningkat. Nah, pertanyaannya nanti kerjanya di mana ya? Jadi lulusan jurusan ini memungkinkan untuk dapat bekerja pada industri-industri yang menggunakan sistem Engineering Procurement Construction atau EPC. Contoh industri yang menggunakan sistem tersebut antara lain pembangkit tenaga listrik, pertambangan dan migas. Rata-rata perusahaan yang bergerak pada jenis industri tersebut merupakan BUMN dan multinational company. Jadi bisa dibayangkan gajinya kalau bekerja di BUMN ya. Dan gaji dan tunjangan yang ditawarkan juga cukup besar tentunya. Beberapa posisi yang umumnya ditempati oleh lulusan teknik fisika pada industri tersebut antara lain teknisi lapangan, instrumen engineering, automation engineering, konsultan teknik, operator, dan pengawas. Nah, selanjutnya bagi adik-adik yang ingin kuliah di jurusan tersebut tetapi ingin berkarir dalam dunia pendidikan, tidak perlu risau. Adik-adik bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya S2 atau bahkan S3, sehingga setelah kuliah lagi, adik-adik bisa menjadi dosen atau mengajar di perguruan tinggi tentunya. Sangat menarik ya. Kemudian jurusan yang kelima ada teknologi hasil perikanan, di mana pendaftarnya sebesar 185, daya tampungnya sebesar 23, sehingga keketatannya sebesar 12,43%. Lulusan program studi ini mampu menguasai dan mengembangkan teknologi pasca panen hasil perikanan, serta mampu merencanakan industri pengolahan yang dapat menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan. Lulusan program studi ini dapat bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah, perbankan, wirausahawan, dan perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta di bidang perikanan. Jadi buat adik-adik yang hobi di dunia perikanan sangat cocok untuk mengambil jurusan teknologi hasil perikanan. Oke, yang keempat ada jurusan kimia. Jadi ada bedanya kimia dengan pendidikan kimia ya. Kalau kimia ini berarti kimia murni. Nah, di mana jurusan kimia memiliki pendaftaran sebesar 332, daya tampung sebesar 42, sehingga keketatannya sebesar 12,65%. Di mana jurusan kimia adalah sebuah jurusan atau yang mempelajari mengenai struktur, sifat, dan juga reaktivitas suatu zat. Sehingga di jurusan ini akan sangat akrab dengan tabel zat kimia yang umum digunakan dan ada di sekitar kita. Nah, biasanya adik-adik yang pada saat sekolah dulu SMA ya, dari kelas 1 sudah tidak asing lagi dengan tabel kimia ya. Tidak hanya mempelajari mengenai sifat dari setiap zat kimia tersebut, namun juga mempelajari struktur kimianya seperti apa, struktur reaktivitasnya bagaimana, dan belajar pula menggunakan dan memanfaatkan beberapa zat kimia tadi untuk berbagai tujuan. Nah, nantinya ketika adik-adik dari jurusan kimia, adik-adik bisa berkarir sebagai peneliti di LIPI, kemudian juga bisa menjadi quality control atau quality assurance di suatu perusahaan, karena adik-adik nantinya pada saat kuliah ada mata kuliah jaminan mutu dalam industri. Sebagai research dan development gitu, banyak juga yang ngira adik-adik kayak teknik kimia, padahal beda ya. Kalau anak teknik biasanya lebih merancang proses di bagian sistemnya, kayak mesin-mesin gitu. Nah, akhirnya anak kimia lah yang memastikan produk yang dihasilkan kualitasnya itu selalu baik dan bisa mengembangkan produk. Bisa juga kerja di BPM atau Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu banyak sekali ya peluang kerjanya. Oke, jurusan yang ketiga, ada jurusan biologi di mana pendaftarannya sebesar 533, daya tampungnya sebesar 68, sehingga keketatannya sebesar 12,76%. Nah, jurusan biologi merupakan ilmu atau jurusan yang mempelajari makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungannya. Mulai dari mikroorganisme terkecil sampai hewan terbesar, termasuk struktur, fungsi tumbuhan, fungsi pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Tidak hanya itu, jurusan biologi juga akan mempelajari kesehatan manusia dan hewan. Ilmu biologi modern sangat luas hingga dibagi menjadi beberapa macam cabang dan subdisiplin. Nah, nantinya adik-adik setelah lulus dari jurusan biologi bekerja sebagai staf di karyawan atau sebagai staf atau karyawan di perusahaan farmasi, kemudian lembaga pendidikan bisa menjadi guru ataupun dosen, kemudian lembaga penelitian seperti LIPI, BPOM, dan BPPT. Beberapa alumni juga bekerja di Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di laboratorium forensik, konsultasi konservasi, dan perbankan.
Ada juga yang menerapkan ilmunya untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian dan perkebunan, bahkan merambah industri kreatif, wirausaha, pegawai atau peneliti di perusahaan swasta nasional dan internasional, serta BUMN. Jadi sangat banyak sekali peluang kerja untuk lulusan jurusan biologi ya. Oke, selanjutnya ada jurusan fisika, di mana daya tampungnya sebesar 21, pendaftarnya sebesar 150, sehingga keketatannya sebesar 14%. Jadi fisika adalah salah satu jurusan kuliah di bidang ilmu sains dan teknologi atau saintek. Jurusan ini tidak hanya membahas teori seputar ilmu fisika murni, namun juga perkembangan dan prakteknya. Dalam jurusan fisika adalah beberapa kelompok keahlian seperti fisika material, elektronik, magnetik, dan fotonik, sistem kompleks, nuklir, dan biofisika. Nanti adik-adik tinggal mengukur keahlian yang mana yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Oke, pertanyaannya kira-kira nanti kerja di mana ya? Jadi sangat banyak sekali peluang kerja ketika adik-adik kuliah di jurusan fisika ya. Di antaranya adik-adik bisa karir di bidang perminyakan dan pertambangan. Dengan keahlian dimiliki, lulusan fisika dapat mulai bekerja sebagai seorang field engineering pada perusahaan-perusahaan top seperti Pertamina, Total Indonesia, Caltech, Schlumber, PT Aneka Tambang, Freeport, hingga PT Timah. Nah, kalau sudah ngomongin pertambangan dan perminyakan tentu uangnya sangat banyak ya. Kemudian yang kedua, dia bisa bekerja sebagai industri manufaktur dan industri telekomunikasi, di mana lulusan fisika dapat bekerja di bagian research and development dan juga dapat bekerja sebagai seorang QO dan atau QC, quality assurance atau quality control perusahaan seperti PT LEN, PT Inti, Samsung, Astra, Internasional, PT Telkom, Siemens hingga Satelindo. Nah, adik-adik juga bisa bekerja sebagai industri keuangan dan perbankan. Jadi tak hanya lulusan akuntansi dan lulusan fisika juga dapat bekerja di lembaga keuangan, baik itu asuransi, perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya baik sebagai tenaga pemasar, audit internal, atau credit analysis officer. Nah, adik juga bisa bekerja di industri teknologi informasi, industri riset dan pengembangan, hingga institusi pendidikan, di mana adik bisa menjadi guru atau dosen, tentu dengan kuliah S2 hingga S3 dulu ya. Oke, kemudian jurusan yang pertama ada ilmu dan industri peternakan, di mana pendaftarannya sebesar 627, daya tampungnya sebesar 90, keketatannya sebesar 14,35%. Jadi lulusan program studi ini menguasai pengembangan iptek, bidang produksi ternak, nutrisi dan makanan ternak, teknik pengolahan usaha peternakan dan teknik pengolahan produk ternak. Lulusan program studi ini dapat bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya Kementerian Riset dan Teknologi, Bapeda, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan PPKM, dan di perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta di bidang peternakan. Jadi buat adik-adik yang hobi di dunia peternakan, sangat cocok untuk mengambil jurusan ilmu dan industri peternakan. Oke adik-adik, itulah 10 jurusan sepi peminat di UGM, SBMPTN UGM. Namun prospek kerjanya menjanjikan. Semoga menjadi salah satu acuan untuk adik-adik memilih pilihan program studi pada saat memilih di SBMPTN tahun 2022. Kakak doakan semoga adik-adik tembus di kampus terbaik sesuai dengan cita-citanya selama ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.